Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusmian Tansari dengan NIM 233433027. Di sini saya akan menjelaskan program tugas akhir saya, yaitu untuk menampilkan space yang tersedia pada pintu parkir otomatis. Jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan source code-nya. Di sini ada header dan inisialisasi objek. Yang pertama ada wire H, digunakan untuk komunikasi I2C dengan modul LCD. Yang kedua ada liquid crystal I2C H, untuk mengendalikan layar LCD melalui komunikasi I2C. Yang ketiga ada servo H, untuk mengontrol motor servo. LCD untuk memuat objek dengan alamat I2C 0x27 dengan lebar 16 karakter dan tinggi 2 baris. Lalu selanjutnya ada definisi pin dan variabel. Yang pertama ada define IR1 dan 2 untuk mendefinisikan pin untuk sensor inframerah yang akan digunakan. Yang kedua ada define IR23, itu sama seperti IR1 dan 2. Yang ketiga ada servo, myservo 1 dan myservo 2 untuk motor servo yang mengendalikan pintu masuk dan keluar. Lalu ada space available untuk menampilkan space yang tersedia. Lalu space available total, yaitu semua space yang tersedia pada tempat parkir atau kapasitas tempat parkir. Lalu ada sensor 1 dan sensor 2 untuk memeriksa apakah sensor mendeteksi kendaraan, dan in dan out sebagai pemeriksa apakah kendaraan sedang masuk atau keluar. Selanjutnya ada fungsi setup. Jadi pada fungsi ini tuh untuk inisialisasi komunikasi serial pada baud rate 9600 untuk debugging. Lalu inisialisasi dan pengaturan tampilan LCD. Lalu ada inisialisasi pin untuk sensor inframerah sebagai input dan menyambungkan motor servo pada pin 9 dan 10 serta menetapkan posisi awal sudut 90 derajat untuk pintu. Lalu di sini ada fungsi looping. Pada fungsi ini check-in mengecek apakah ada kendaraan yang masuk. Lalu check-out untuk mengecek apakah ada kendaraan yang keluar. Jika tidak ada tempat parkir yang tersedia, maka fungsi parking full akan menampilkan pesan full pada LCD. Di sini menggunakan waktu tunggu atau delay selama 10 detik untuk memulai loop berikutnya untuk mengurangi frekuensi pembacaan sensor. Lalu selanjutnya ada fungsi check-in. Pada fungsi ini memeriksa apakah sensor inframerah IR1 mendeteksi kendaraan. Jika terdeteksi, maka di sini akan menggunakan low. Lalu jika kendaraan terdeteksi dan belum ada kendaraan yang masuk, maka ini itu false. Dan motor servo membuka pintu, menulis sudut derajat 9 derajat. Lalu untuk waktu tunggunya atau delay itu menunggu selama 5 detik sebelum menetapkan status in menjadi true dan mengurangi jumlah tempat parkir yang tersedia. Jika kendaraan sudah melewati sensor, maka pintu tertutup dan jumlah parkir yang tersedia dikurangi serta diperbarui di LCD. Lalu selanjutnya ada fungsi check out. Fungsi check out untuk memeriksa apakah sensor inframerah IR2 mendeteksi kendaraan keluar. Jika kendaraan keluar terdeteksi, pintu terbuka selama 10 derajat. Lalu untuk waktu delay-nya itu digunakan 5 detik sebelum menetapkan status out menjadi true dan menambah jumlah tempat parkir yang tersedia. Jika kendaraan sudah melewati sensor, pintu ditutup dan jumlah tempat parkir yang tersedia ditambah serta diperbarui di LCD. Di sini. Lalu untuk fungsi door close itu untuk menutup pintu masuk dan keluar dengan mengembalikan servo ke sudut 90 derajat. Mereset semua status sensor dan kendaraan yang masuk atau keluar. Lalu fungsi parking full untuk menampilkan pesan full pada LCD jika tidak ada tempat parkir yang tersedia. Terus fungsi LCD update untuk membersihkan layar LCD dan memperbarui jumlah tempat parkir yang tersedia.
Terus di sini saya akan menjalankan program yang sudah saya buat. Ini menampilkan seperti yang pada fungsi setup tadi. Lalu ini menampilkan bahwa space yang tersedia itu ada 8 space. Jadi di sini menggunakan pin 10 dan 9 yang terhubung kepada servo-servo. Dan juga menggunakan ground 5 volt. Jadi sebenarnya fungsi utama sistemnya itu yaitu untuk mendeteksi kendaraan menggunakan sensor inframerah, lalu kontrol pintu, motor servo yang digunakan untuk membuka dan menutup pintu berdasarkan deteksi sensor, dan menampilkan informasi jumlah tempat parkir tersedia dengan status full jika parkir penuh. Lalu terakhir debugging untuk menggunakan komunikasi serial untuk mencetak status ke komputer dan memudahkan debugging. Sistem ini sebenarnya cukup efisien untuk mengatur tempat parkir dengan jumlah terbatas dan memberikan informasi real-time tentang ketersediaan tempat parkir kepada pengguna. Itulah hasil presentasi dari program saya. Sekian, terima kasih.